Baik, selamat pagi Mercy Channel di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami, saya dengan Bapak Insinyur Manguntung Setia. Pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak. Pagi. Luar biasa. Apa Pak? Luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Baik, kita kembali lagi kepada konten kita pada pagi hari ini, membahas sesuatu hal yang lebih spesifik lagi Pak, yang lebih agak sedikit tajam pertanyaannya Pak. Oke, siap Ya. Pak Andre. Baik, pagi hari ini ada beberapa pertanyaan Pak. Dimulai pertanyaan pertama, ini kan bagaimana Pak? Ada stigma negatif nih Pak di sebagian masyarakat Indonesia. Stigma negatif ini tentang MLM bahwa perusahaan ini merugikan, ya kan? Dan nggak sedikit orang juga bilang dia penipu, ya kan, menguntungkan yang di atas. Ini kan stigma negatif Pak, yang ada di sebagian masyarakat. Nah, menurut Pak Manguntung bagaimana Pak cara menanggapinya? Terima kasih pertanyaannya Pak Andre. Jadi memang ini adalah tantangan, challenge bagi para pelaku bisnis multi level, ya member ataupun leader, bahwa saya juga setuju kenyataannya di masyarakat kita masih banyak, kalau saya bilang ya, masih banyak masyarakat yang memang mempunyai stigma negatif tentang multi level, yang terakhir seperti Bapak bilang tadi, ya mungkin dia nggak merugikan, dia nggak menipu, ada yang bilang juga mungkin itu hanya tutup-tutup poin, itu hanya menguntungkan yang di atas, kan gitu ya. Nah, setidaknya mungkin ada dua alasan lah Pak. Saya yakin lebih daripada dua, tapi yang pertama adalah saat multi level masuk ke Indonesia, awal-awal sekali masuk multi level, ya kalau nggak salah waktu itu saya masih mahasiswa lah gitu ya, dan teman-teman saya ada juga yang ikut. Itu multi level itu ya boleh dibilang tutup poin. Nah, tutup poin itu namanya kita wajib belanja setiap bulan, kemudian nanti dapat produknya, produk ini diharapkan kita jual, jadi kita menjadi penjual produk. Sementara bonusnya itu sangat kecil dan lama baru dibayar, dan tanpa kita tutup poin, tanpa kita belanja setiap bulan, kita tidak akan mendapatkan bonusnya. Nah, dan lebih parahnya lagi, nanti kalau peringkatnya sudah naik, dia tutup poin, makin besar itu tutup poinnya. Jadi begitu peringkat naik ke berikutnya, makin besar belanjanya, makin naik lagi, makin besar belanjanya, gitu ya. Sehingga yang didapatkan apa? Bonusnya kecil, belanjanya besar, maka tentunya pemasukan menjadi lebih kecil daripada pengeluaran, kan gitu. Sementara produk mungkin numpuk gitu ya, nggak bisa dijual ya kan. Nah, sehingga untuk sukses itu menjadi sulit di sana Pak ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin bisa juga ya, terutama belakangan ini saya lihat banyak bermunculan kan money game. Nah, skema piramida ataupun biasa disebut skema Ponzi ya, di mana sistem ini memang betul hanya menguntungkan yang di atas. Kenapa? Karena kalau multi level membayar member dari keuntungan yang didapatkan, sementara kalau skema Ponzi itu dari uang yang masuk dari orang yang bergabung belakangan. Nah, sementara mungkin dijanjikan investasi sekian, kamu nanti akan dapat sekian. Orang fokus ke situ, sementara itu tidak tahu uangnya dari mana. Nah, kalau multi level itu dari keuntungan tadi, kalau ini dari uang orang yang bergabung duluan, sehingga nanti orang yang bergabung belakangan menjadi tidak dapat apa-apa ya kan. Nah, masalah ini nanti akan muncul kalau sudah berkurang nih, orang yang bergabung udah semakin sedikit. Kemudian orang yang mungkin yang di atas mau narik semua uangnya kan, itu kan ketahuan. Nah, maka mereka scam biasanya ya, tutup kabur ya kan. Nah, sehingga itu merugikan sekali banyak orang ya. Makanya itu kan sangat diawasi oleh pemerintah sebenarnya, walaupun tetap masih jebol juga ya. Ya memang itu tidak pernah diberi izin, tapi ya tetap aja ada. Nah, itu bisa menambah trauma juga pada masyarakat karena menganggap bahwa money game itu juga adalah multi level. Bukan gitu ya. Jadi masyarakat kita ya memang harus jeli melihat itu gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi penyebabnya Pak Andre ya. Jadi bagaimana kita mengatasi hal itu tentu adalah bagaimana kita open mind. Masyarakat kita juga harus open mind ya, harus open mind sehingga mereka bisa melihat
mana konsep yang benar, mana yang tidak. Multi level sekarang ini, boleh saya bilang pada umumnya saya sudah tidak tutup poin lagi. Bonus juga dibayar harian, cepat kan? Tidak bulanan. Bayar harian, mingguan, bahkan ada perusahaan yang membayar harian dibayar, mingguan dibayar, bulanan dibayar, tahunan dapat reward gitu. Jadi sangat luar biasa sebenarnya ya. Itu Pak. Jadi stigma negatif itu memang masih ada, tetapi itu adalah tantangan bagi kita ya. Nah, para member harus memahami hal itu sehingga nanti mereka bisa menjelaskan kepada calon-calon mitra ataupun kepada masyarakat. Nah, gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang menjadi kata kunci Pak ya. Iya, Pak Andre. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Ini kan ada namanya, tadi Bapak sempat singgung yang namanya skema piramida Ponzi. Iya, ya. skema piramida atau Ponzi. Itu di kadang-kadang masyarakat, sebagai masyarakat menyamakan dengan Menyamakan dengan MLM ya Pak. Tentu Pak, kalau seperti itu kita bisa Pak membedakan apa perbedaan menurut Pak menuntut antara MLM dengan skema piramida atau Ponzi. Pasti ada perbedaan sehingga mereka bisa melihat seperti tadi Bapak bilang. Oke. Jadi pertama kita bicara MLM dulu. MLM itu adalah sebenarnya penjualan langsung. Nah, bagaimana kita dibayar? Itu karena kita merekrut orang, kemudian orang yang kita rekrut ini nanti merekrut lagi. Nah, dari omset yang masuk ke perusahaan, maka perusahaan memberikan bonus atau komisi kepada kita ya. Dan kenapa perusahaan-perusahaan multi level bisa membayar member itu besar? Karena memang mereka ya penjualan langsung, mereka tidak menggunakan iklan atau endorser dan sebagainya, sehingga mereka bisa punya budget yang lebih besar untuk membayar bonus member. Nah, gitu Pak. Jadi kenapa disebut multi ya, karena memang kita membangun jaringan ya Pak ya. Jadi semakin besar nanti jaringannya, maka bonusnya juga akan semakin besar, logikanya begitu ya. Nah, sementara kalau tadi skema Ponzi ya, Ponzi itu nama orang sebenarnya, Charles Ponzi. Tahun 1920-an di Amerika, dia bikin skema piramida, seperti yang jelaskan di awal tadi, dia mengajak orang investasi, dijanjikan dapat sekian persen nanti setiap bulan, tanpa ngapa-ngapain, duduk tenang saja, duduk diam dapat duit. Kan itu yang selalu kita dengar. Jadi kalau sudah duduk diam dapat duit, harus curiga kita itu Pak. Ya, coba kita lihat money game yang seperti itu, pasti mereka bilang D4 duduk diam dapat duit. Nah, itu kan mencurigakan, terlalu indah dapat 10%. Dan cara mereka menarik itu luar biasa memang. Oh, coba dulu lah kecil. Cuma 100.000. Nah, kan kamu dapat 10.000 itu 10%. Oh, coba naik ke 500.000. Oh, kamu kan dapat 50.000. Naik lagi nanti 5 juta, kan kamu dapat itu 500.000. Coba 500 juta katanya. Maka orang mulai jual asetnya atau minjem mungkin ditaruhlah 500 juta dengan harapan dapat 50 juta. Mungkin sekali dapat, mungkin 2 kali dapat. Tapi setelah itu nanti akan terjadi masalah karena semakin banyak yang harus dibayar, sementara mungkin orang yang bergabung ini semakin sedikit kan gitu, tidak mampu lagi untuk membayar, tapi uang masih ada tapi nggak cukup lagi gitu. Nah, maka si pengelola ini dia akan scam, dia akan tutup, dia kabur gitu ya. Nah, maka pasti banyak sekali orang yang dirugikan Pak, dirugikan. Nah, jadi cara kerjanya seperti saya jelaskan tadi, kita pahami dulu apa itu MLM, apa itu Ponzi. Nah, cirinya mungkin yang pertama adalah kita lihat legalitasnya, karena secara umum bisnis itu ada 2 hal yang harus dipenuhi Pak. Bisnis itu harus legal, yang kedua bisnis ini juga harus ethics. Jadi bisnis itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kedua juga harus beretika ya. Nah, kalau kita bicara skema Ponzi, itu izinnya, legalitasnya pun itu tidak pernah dikeluarkan pemerintah, dan tentu itu tidak beretika Pak. Itu sama dengan ngerampok orang. Iya, betul. Ya. Langsung. Nah, jadi kita bisa saring dari legalitasnya. Nah, kalau MLM itu pasti ada CUPL. Untuk mencari CUPL dari perusahaan tinggal kita cek di internet kok. Ya, cari CUPL PT ini ada nggak gitu. Karena CUPL itu kan dia ngecek produknya, kemudian juga halalnya, kemudian juga marketing plan-nya, dicek benar nggak gitu ya. Ini member dibayar dari mana nih, betul nggak ada keuntungan. Jadi secara operasional perusahaannya sudah dianalisa dulu oleh pemerintah ya, barulah nanti mereka menerbitkan CUPL. Nah, celakanya
si skema Ponzi ataupun si money game ini mereka nggak pernah urus izin. Mereka tidak pernah urus izin karena memang tidak akan pernah diizin. Maksud saya mungkin mereka urus izin beberapa, tapi tidak lengkap ya. Tidak lengkap izinnya, mungkin pendirian PT adalah gitu kan ya. Tapi tidak lengkap sebagai multi level. Kalau multi level itu kan hal surat izin usaha penjualan langsung, SUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Jadi ada penjualan langsung. Kalau ini nggak ada izinnya itu Pak, tidak ada izinnya. Jadi pertama pemerintah masyarakat bisa search di internet ada nggak SUPL-nya. Nah yang kedua juga indikator bisa kita lihat produknya Pak. Mungkin mereka juga ada produk, maksud saya money game itu juga ada produk, tapi produk yang tidak terlalu bernilai gitu loh, atau bahkan sama sekali tidak ada produk. Nah itu yang harus kita lihat. Dari situ nanti bisa kita bedakan kalau multi level itu sudah ada produk dan secara umum produk mereka itu bagus-bagus Pak. Dan harga yang mereka jual juga sebenarnya harga pasar kan gitu ya, harga pasar memang segitu harganya, setara lah dengan nilai produk yang dijual itu gitu loh. Kayak produk kesehatan misalnya kan, produk-produk herbal itu kan bisa menyembuhkan stroke, cancer dan sebagainya, itu kan sangat-sangat berharga, sangat-sangat luar biasa nilainya gitu kan. Kalau bisnis money game ini memang mereka nggak peduli produk, bahkan mereka bilang aku nggak peduli produk lah sekarang, nggak mau saya produk gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin itu tadi yang sudah saya sebutkan, kalau ada yang terlalu indah gitu Pak ya, terlalu indah rasanya, terlalu tidak mungkin untuk terjadi, nah itu harus curiga gitu loh. Jadi kalau orang bilang kamu taruh duit, duduk diam dapat duit, nggak ngapa-ngapain, nah itu kita harus curiga tuh, kemungkinan besar itu adalah money game atau skema Ponzi atau skema piramida. Jadi itu yang terjebak siapa sebenarnya? Yang terjebak adalah orang-orang yang tamak Pak, orang-orang yang nggak mau ngapa-ngapain tapi pengen dapat uang, orang-orang yang nggak mau kerja keras gitu loh. Nah, jadi itu yang menjadi korbannya. Nah, karena itu orang seperti itu masih banyak gak ngapa-ngapain, kemudian bisa dapat uang. Nah, mereka menganggap wah ini bener nih, gitu kan ya. Nah, jadi masyarakat harus jeli dengan tiga hal itu tadi, secara legalitasnya, secara produknya, maupun ya logikanya. Ini terlalu indah, terlalu tidak mungkin atau bagaimana gitu, Pak. Ya, gitu Pak Andre. Cara mudah membedakannya. Ya. Luar biasa Pak. Ada perbedaan-perbedaan secara spesifik ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan ada nih Pak, orang-orang yang mungkin atau bahkan masyarakat yang sudah mengikuti MLM Pak. Iya, Pak Andre. Mereka sudah mengikuti MLM, Iya. kan? Mungkin sudah berproses entah 1 tahun, 2 tahun. Mereka tidak terjebak Pak dalam skema Ponzi atau piramida yang terjadi saat ini. Mereka tidak terjebak. Jadi mereka menjalankan MLM. Nah, mereka menjalankan MLM, tapi mereka trauma Pak. Iya. Bahkan mungkin tetangganya pun ikut trauma karena dia nggak sukses gitu Pak. Iya kan? Bukan membawa dampak yang bagus, tapi membawa dampak yang buruk. Iya kan? Bisa-bisa tetangganya yang gagal dia ikut trauma gitu ya. Coba kan? Nah, ini Atau saudaranya gitu ya. coba tapi dia trauma Pak. Nah ini bagaimana mengatasinya Pak? Mungkin ada trik khusus dari Pak Manuntun? Iya, iya Pak. Jadi memang ya kembali tadi yang pertama, kalau kita menghadapi orang seperti itu, ya kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluhan mereka, biar mereka cerita dulu ya. Nah sehingga nanti barulah kita, setelah kita dengarkan mereka sudah merasa enak ya kan, sudah ditumpahkan mungkin traumanya, baru nanti kita bercerita, kita ceritakanlah ya kan, bahwa multi level ini ya memang bukan bisnis simsalabim lalu sukses, bukan duduk diam dapat duit, bukan. Bahwa bisnis multi level itu adalah memang yang pertama harus dikerjakan ya. Dikerjakan untuk apa? Karena memang dia punya suatu tujuan, dia punya suatu impian, dia punya suatu goal. Kenapa dia join di multi level? Nah, untuk join di multi level itu kita bisa membuat goal yang tinggi, goal setting yang lebih tinggi. Karena apa? Karena multi level ini bisa memberikan hasil yang sangat-sangat besar, bisa bila benar dikerjakan ya. Jadi seringkali begini, kemungkinan pertama mungkin orang trauma itu tadi karena dia masih multi level yang dulu, tutup poin sehingga yang membuat dia rugi, tetangganya rugi dan sebagainya. Bisa juga yang kedua mungkin sistemnya sudah tidak tutup poin tapi dia gagal. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang yang sukses, kenapa ada orang yang gagal di multi level? Tentu ini kan yang berbeda. Nah sukses itu ada tracknya Pak, ada tracknya, ada bekasnya ya kan, ada jalur yang bisa diikuti, kan itu sukses. Nah
orang gagal karena tidak ikut track itu, Pak. Nah, tracknya itu apa kalau bisnis multi level adalah tentu yang pertama dia harus mau mengikuti apa yang diarahkan oleh leadernya atau orang yang mengajaknya. Yang udah terbukti sukses, kan tinggal dikasih tahu. Lakukan begini, dia akan pandu ikut track itu, maka kalau dia ikutin track atau jalur yang tadi, maka boleh dipastikan dia akan sukses kan, Pak. Bahkan bisa lebih cepat gitu ya. Nah, yang kedua juga adalah orang mungkin tidak mau belajar. Dia nggak mau belajar, pokoknya saya lebih pinter ya. Lebih pinter gitu, dia lakukan cara-caranya sendiri sehingga dia gagal gitu ya. Nah, karena dia gagal itulah maka dia trauma. Nah, untuk menghadapi seperti itu, sampaikan bahwa bisnis multi level ini memang kita harus menjadi orang yang senang membantu orang, Pak. Iya. Jadi saat kita prospek orang, katakan saya nanti akan bantu Bapak untuk menjalankan bisnis ini, tapi benar-benar dibantu, bukan hanya janji gitu ya. Nah, kami sudah mengetahui caranya. Kemudian katakan ikutilah nanti training-training. Bisnis ini adalah bisnis yang pasti sukses jika kita ikutin caranya. Tapi maaf, ini bukan duduk diam dapat duit ya Pak. Inilah bisnis yang memang harus kita kerjakan. Ikutilah nanti arahan kami, arahan para leader kita. Kemudian ikutilah pembelajaran training sehingga nanti Bapak dan Ibu sukses gitu ya. Nah, memang untuk sukses, saya katakan bukan hanya di multi level, dimanapun memang kita harus belajar, Pak. Naik sepeda aja, kalau kita nggak belajar kan nggak bisa naik sepeda. Sama, multi level ini juga kalau kita nggak belajar ya kita nggak bisa menjalankannya. Tapi bagi orang yang sudah bisa menjalankannya itu menjadi sangat mudah. Maka kenapa peluang orang lebih cepat, lebih banyak, lebih besar sukses di multi level? Itu sebenarnya karena para leader itu dengan senang hati membagikan ilmunya, membimbing orang-orang yang baru bergabung. Nah, sehingga nanti mereka tinggal ngikutin. Demikianlah. Itu makanya disebut duplikasi, Pak. Duplikasi. Jadi nanti semakin banyak orang yang mau dibimbing dan mereka juga nanti menjadi pembimbing lainnya, maka semakin besarlah bisnisnya. Jadi belajar, melakukan, mengajarkan. Sebenarnya siklusnya begitu, Pak. Kita belajar dulu, setelah itu kita melakukan, mengikuti apa yang diarahkan, dan kita menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari. Setelah kita menguasai, belajar melakukan sudah berkali-kali, semakin mahir, nanti mengajarkan. Saat itu terjadi, maka terjadilah duplikasi. Jadi boleh dikatakan sebenarnya seorang leader di bisnis multi level juga harus sekaligus sebagai pembimbing atau mentor, Pak. Nah, mentor yang berkelanjutan inilah nanti yang mengakibatkan duplikasi bahkan multiplikasi. Nah, kalau sudah terjadi duplikasi yang banyak, nah saat itulah tentu pasti banyak yang aktif, omset semakin besar, perusahaan pun happy, ya kan, bonus juga banyak, maka berkembanglah. Nah, itu nanti kalau memang kita para leader ini punya kesungguhan untuk membimbing, saya yakin stigma negatif multi level itu perlahan-lahan nanti akan terkikis, Pak. Sehingga masyarakat nanti lebih antusias dengan multi level seperti di negara-negara lainnya, kan gitu. Sehingga masyarakat kita tidak melewatkan peluang yang sangat bagus, yang sangat luar biasa ini. Gitu, Pak Andre. Terima kasih ya. Baik, Pak. Berarti di sini bisa saya simpulkan ya, Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, bahwa intinya bahwa untuk kita stigma negatif tetap ada di kalangan masyarakat ya, Pak. Ya, ya. Tapi bagaimana kita lebih kepada personal untuk kita membuka hati ya, Pak ya. Yes. Membuka hati, kita mengubah pola pikir ya kan. Atau kita belajar dulu, lihat dulu nih. Yes. Ini MLM-nya seperti yang dulu apa yang baru nih. Dan mungkin saya rasa juga seperti udah gak zaman kali ya Pak ya, tubo-tubo tutup koin. Iya, Bahkan betul. masyarakat juga harus lebih jeli. Yes. Ya kan, seperti tadi Bapak bahas, duduk manis dapat duit gitu kan. Gak ada proses ya Pak ya. Gak ada suatu belajar, wah ini gak ada prosesnya nih. Shortcut. Langsung ya Pak, dapat duit kaya raya gitu kan. Iya. Nah, tapi dari proses belajar yang kita lalui, maka sukses itu akan tercipta ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Dan jadi dia ada marketing plan yang jelas, bagi hasil yang jelas ya Pak ya, betul ya. Serta produk dan legalitas. Ya. Baik. Jadi memang sebagai insan multi level, saya bilang ya, adalah tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, tentu bagaimana supaya orang lain mau mendengarkan, kata kuncinya adalah kita harus mendengarkan dulu.
Iya. Jadi langsung, oh kamu nggak ngerti multi level konsep, bukan. Dengarkan dulu bagaimana Bu pendapat Ibu, sehingga kita bisa mengerti mereka, gitu Iya. ya. Jadi tugas kita sebagai insan multi level ini ya adalah mengedukasi. Bagaimana supaya kita mengedukasi orang? Artinya orang mau mendengarkan kita. Pertama kita buka dulu kuping kita lebar-lebar untuk mendengarkan orang lain. Saat mereka sudah cerita, kita sudah mengerti mereka, hatinya pun sudah enak, baru nanti kita berikan penjelasan-penjelasan atau edukasi yang membangun sehingga stigma negatif itu mulai terkikis dan masyarakat lebih jeli membedakan mana bisnis multi level yang bagus, mana yang kurang bagus, dan bukan multi level sebenarnya, bahkan ya money game kan gitu. Gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Ikuti apa kata leader, sukses dia. Kalau nggak ikuti itu, nggak lakukan apa-apa berharap sukses, lalu dia trauma, ya salah sendiri itu Pak. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Manuntun. Sama-sama. Untuk waktunya, Pak Andre, Pak. sama-sama. Jawabannya luar biasa. Baik. Terima kasih. Dari Channel Bisnis Indonesia. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Insinyur Manuntun Sitinjak pagi hari ini. Semoga dari acara kita pagi hari ini membawa satu perubahan bagi masyarakat Indonesia Amin. tentang multi level marketing. Yes. Dan menguatkan member-member kita ya dengan pengetahuan yang baru ini, dengan pengetahuan ini. Yes. Oke, baik Pak, terima kasih. Sampai jumpa di puncak. Sukses.